Wassalamun ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba bil islami dina wa bil mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yafa'ukum minal firari in farartum minal mauti bil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum fi zamani man taraka minhum isrun ma umiru bihi halak. Ya'ti zamanun 'alan nas man amila isrun ma umiru bihi najah. Atau kama qala Rasulullah fi riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, Bapak Ketua yang dimuliakan Allah, Bapak Insinyur Suranta Panjaitan, Bapak-bapak sekalian, ustaz-ustaz kita, Bapak Hilma, satu lagi ketua, sekretaris, bendahara, para jamaah sekalian, alim ulama, kaum ibu yang ada di sini semua. Semoga kita hari ini, pagi ini, betul-betul iman kita dalam keadaan istiqomah. Amin. Karena istiqomah ini, satu istiqomah 1000 karomah. Orang mau jadi wali itu satu karomah, tapi satu istiqomah 1000 karomah. Tafakkaru sa'atan fi sabilillah khairu min ibadati sittina ila sab'ina sana. Berfikir sesaat aja untuk agama Allah lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Masya Allah. Jadi kalau Bapak bisa sujud 70 tahun, nah, Bapak pikir sebentar ini untuk umat, untuk agama Allah, itu lebih baik nilainya daripada sujud 70. Kenapa? Padahal sujud itu kan bagus, siapa bilang nggak bagus. Tapi kalau Bapak sujud itu untuk diri Bapak sendiri, jadi orang soleh. Tapi kalau memikirkan umat, Bapak jadi dai. Nah, ini pekerjaan Allah. Allah yad'u ila dari salam. Allah mengajak kamu, mendakwai kamu supaya kamu masuk Darussalam. Kalau bahasa kitanya surga. Rasul begitu juga, wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, dan Rasul itu mengajak kamu supaya kamu beriman kepada Tuhan kamu. Kamu begitu juga, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kamu segolongan umat yang mendakwahkan kepada kebaikan. Jadi tugas kita sama. Allah tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak beranak, tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah samad. Tapi Allah berdakwah. Dan Allah berdakwah tidak pernah berhenti. Karena itu kata-katanya yad'u. Dalam kaidah bahasa Arab yad'u itu fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Mustamirun fil a'mal. Selalu, senantiasa. Jadi Allah itu senantiasa mengajak kita ke surga. Sebabnya itu Allah. Nah, maka kalau kita mau mengerjakan kerja ini, subhanallah ya, best human being, ahsanul taqwim. Ahsanul taqwim itu ditujukan kepada kita. Baiklah, saya ingin sedikit ta'aruf supaya kita mukaddimahnya ini masuk kepada frame ya. Pagi ini kita sengaja membicarakan topik yang sudah diberikan oleh mereka, kajian tematik ya Pak. Masya Allah, kajian tematik. Buku yang saya tulis berjudul Kiamat Dekat, Selamat Datang Al-Mahdi. PDF sudah saya kirim kepada Pak Ketua, apakah sudah di-share kepada teman-teman? Bisa dibaca di situ, hampir 400 halaman. Dan diantaranya itu yang paling pokok di situ adalah baca daftar isi, sehingga kita pointersnya kita paham. Kalau kita membaca buku supaya jangan kepanjangan, baca pointers.
isi bukunya. Mana yang kira-kira menarik perhatian kita klik, nanti dia terbuka. Sekarang zaman sudah canggih, jangan kita terlambat. Kalau kita terlambat ya terlambat kereta. Saya tulis buku ini, judulnya The Last Train, kereta terakhir. Jadi kalau nggak naik kereta kita di akhir zaman ini kita terlambat, tidak ada kereta lain. Ini hanya istilah kereta terakhir. Ini buku saya yang ke-20. Nah, buku-buku saya banyak sekali dan tidak dibawa semua, ya ada lebih kurang 20 lah ya. Nanti ini coming soon, kira-kira sudah 80% akan keluar dakwah second generation, dakwah generasi kedua. Apa dan mengapa nanti kita boleh baca. Nah, sekarang kita masuk kepada topik adalah kiamat dekat, selamat datang Al-Mahdi. Ini isu sepanjang zaman. Jadi bukan berita hari ini juga. Kalau koran berita hari ini juga, besok sudah basi, tidak aktual lagi. Tapi kalau ini kiamat dekat, selamat datang Al-Mahdi. Nabi ditanya, yas'alunaka anis sa'ah. Engkau ditanya oleh mereka tentang sa'ah. Sa'ah itu hari kiamat. Dijawab oleh Nabi berdasarkan firman, Qul wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Bilang aja kamu nggak tahu, tapi udah sangat dekat. Qariba itu sangat dekat. Berapa dekatnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi di dalam hadis disebutkan nanti akan lahir seorang seorang penyelamat umat, namanya Al-Mahdi, ya, atau kita katakan Imam Mahdi, atau kita katakan Al-Muntazar. Al-Muntazar itu seseorang yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya. Dia akan lahir dari uslub ke-12 dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Anaknya Ali bin Abi Thalib itu ada dua, Hasan dan Husain. Tapi Hasan bin Ali bin Abi Thalib uslub ke-12, keturunan ke-12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Namanya nanti Muhammad bin Abdullah. Satu nama dengan Rasulullah, alias Al-Mahdi alias Al-Muntazar. Nanti dia akan keluar di tahun ganjil Hijriah. Ya, tahun ganjil Hijriah. Sekarang 1446. 1446. Ada kemungkinan 1447 atau 1449 atau 1451. Ini kita di tahun ganjil Hijriah. Dan dia keluar itu nanti persis di kebun kurma azwahnya Rasulullah SAW. Kalau Bapak pernah ke Madinah, kira-kira 300 meter menghadap ke timur, itu ada dari Masjid Nabawi itu ada kebun kurma. Saya udah ke situ. Kurmanya besar-besar, azwah. Ya, jadi hampir sekepel. Satu kali, satu makan, satu biji udah kenyang. Berkah itu. Nah, dibilang kurma azwah. Ada kalau dia keluar sampai di situ Imam Mahdi, maka 10 orang ulama kaliber dunia tentunya, bukan kaliber kita, akan berbaiat kepada dia. Nah, kalau katakan baiat, jangan terus kita seluruh pikiran kita itu EAEI atau EKEK ya. Kalau dulu ada EKEK kan, ekstrem kiri, ekstrem kanan. Tapi di sini baiat dalam arti berjanji setia, sebagaimana baiat itu ridwan. Jadi nanti 10 orang ulama itu berjanji kepada Imam Mahdi untuk meneruskan perjuangan. Kenapa? Karena the system of human being darkness. Sistem sekarang yang dibuat di akhir zaman itu sangat gelap dan hampir tidak ada kelihatan titik satu. Jadi tidak ada satu biji pasir pun yang diambil kebaikan daripada sistem yang terakhir itu di akhir zaman. Itulah namanya zaman fitanul kubra, fitnah besar. Apakah hari ini itu sudah ada, kita bisa rasakan. Kita nggak usah menuduh, nggak usah menudih. Kita berada di tengah-tengah kondisi itu. Kalau kita baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu Ibnu Katsir menulis sistem kepemimpinan. Ada 4. Pertama nubuah, yang kedua khilafah, yang ketiga sultaniyah, mulkiyah, yang keempat jabbabirah. Nubuah sudah selesai, sudah jamin surga. Para nabi sudah, tidak ada nabi yang tidak dijamin surga. Semua nabi adalah maksum. Kemudian yang kedua adalah khilafah. Sistem khilafah ini juga diterima Allah dan dijamin surga. Ya, makanya kita ittabi'u sunnatan nabi wa sunnatan khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kalau
Kalau bapak jadi khotib jangan sampai nggak dibaca, ini termasuk syarat sahnya khotib. Jadi apa katanya? Apa katanya itu? Sunnatan, yaitu ala khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wal asyiratul mubashirah fil jannah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga mereka ridha Allah. Nah ini dijamin Pak masuk surga Pak. Jadi sistem khilafah itu dijamin surga. Gak usah khilafiyah, yang khilafiyah itu iman kita. Kalau iman ini bermasalah, semua yang kita hadapi bermasalah. Makanya iman ini perlu diusahakan. Bukan toko aja yang perlu kita usahakan. Kalau kita usaha toko pagi datang sore pulang, itu tukang bubur ayam 24 jam Pak usahanya. Sampai gimana tidurnya Bu? Ganti-gantian makan sama bapak, ganti-gantian. Makanya usaha atas iman. Nabi diutus untuk usaha atas iman. Iman sudah ada, tapi kalau tidak diusahakan sebagaimana toko, tidak ada penglaris, tidak ada pelanggan. Jadi kalau iman ini tidak ada pelanggannya, mesti kosong. Karena bukti iman ada. Iman itu 4. Pertama takrirul bil lisan, diikrarkan dengan lisan, diucapkan la ilaha illallah. Yang kedua tasdiqum bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Jadi jangan mulut kita mengatakan la ilaha illallah, hati kita lain. Contohnya kita katakan dalam salat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil, masih kecil, padahal itu la ilaha. Yang lain nggak ada, itu baru betul. Kalau yang lain masih kecil, makanya kita tongkrongin yang kecil-kecil. Toko masih kita tongkrongin, pasar, ya kan? Kemudian kantor kita, sawah kita masih kita tongkrongin. Padahal Allah sudah memanggil kita. Kalau betul Allah Maha Besar, tinggalkan semuanya. Baru betul la ilaha. Makanya usaha atas iman ini usaha yang inherent, sangat capable dan sangat basic. Yang ketiga adalah a'malul bil jawari, bukti iman diamalkan dengan anggota badan. Kemudian yang terakhir adalah istiqamah. Makanya saya kata tadi istiqamah ada 1000 karomah. Seperti ini pengajian ini istiqamah, masya Allah 1000 karomah. Kemudian Nabi setelah berbaiat, jadi yang berbaiat itu nanti 10 ulama, 3 dari Hijaz, 7 dari Ajam. Hijaz itu dari Saudi, Makkah, Madinah. Hijaz tanah suci ya. Al-Muqaddas itu tanah suci ya. Makkah, Madinah yang setan tidak boleh masuk ke sana. Karena Allah berfirman waktu futuh Makkah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis dan tidak boleh dekat ke Masjidil Haram sejak tahun ini. Jadi orang musyrik itu bapak saya, kalau saya ada berapa kali Makkah Madinah itu memang kalau ada mereka masuk itu KTP-nya, ID card-nya itu bukan orang Islam, otomatis dia terprotek. Artinya tidak boleh masuk. Nanti ini akan diakhiri dengan Khurasan ataupun Dajjal. Dajjal si mata satu ini dia akan keluar dari Khurasan. Khurasan itu di atas India, antara India dengan Pakistan ada namanya perbatasan itu Khurasan. Situ Dajjal keluar dari situ, dia masuk ke Afghanistan, masuk lagi ke Iran, masuk lagi ke Irak, masuk lagi ke Qatar, masuk lagi ke Kuwait, masuk lagi ke Najd atau apa namanya ibu kota Saudi yang sekarang apa namanya Riyadh. Najd itu, kalau Najd itu sebenarnya itu, makanya Nabi pernah bersabda waktu Nabi di depan mimbar, di depan Ka'bah, Nabi dengan tangan kanannya hunaka Yaman, hunaka qarnus syaitan. Nabi bersabda, Yaman itu negeri Yaman yang sekarang. Jadi Nabi pernah bersabda, al-iman Yamani, al-hikmah Yamaniyah. Ini sabda Nabi Pak. Iman itu milik orang Yaman, hikmah dakwah itu milik orang Yaman. Jadi kita harus cinta kepada habib-habib yang mendakwahkan agama itu. Tidak ada khilafiyah ini hadis Nabi.
Siapa yang berkhilafiyah dengan itu berarti berkhilafiyah dengan Rasulullah, kan Rasulullah yang membuat sabda. Jadi waktu itu hunaka Yaman, hunaka qarnu syaitan. Di sebelah kanan itu Yaman, di sebelah kiri qarnu syaitan. Nabi menunjuk kepada Najd, kepada Najd atau apa yang sekarang Riyadh. Qarnu syaitan itu adalah tanduk syaitan. Maksudnya Dajjal. Nah itu Pak. Ini sudah pernyataan. Nah saya baca ini semua ada di dalam hadis, dalam kitab yang sudah kita buat referensi. Dan saya sudah tahqiq buku-buku saya ini kepada MUI, kepada ulama-ulama kaliber lah begitu ya, sampai kepada mufti dari Saudi Arabia, kemudian dari apa namanya Malaysia. Tetap saya hukumi sebelum saya tulis kitab-kitab ini semua, karena saya tukang jalan kemana-mana. Jadi saya sempatkan nggak sekedar jalan-jalan, tapi jalan-jalan bermakna. Dan nampak jelas kaki kita ini berjalan di jalan Allah sebagaimana para nabi dahulu. Nah kita ikuti. Jadi kalau kita membaca Quran dengan tafsir tekstual, kita paham, kita tahu, tapi kita belum tentu paham. Tapi kalau kita membaca surat Yasin ketika kita jalan di jalan Allah, maka di situ ayat 16 sampai ayat 21 itu berarti kita mengamalkan isi surah Yasin. Hari ini surah Yasin kita baca setiap malam Jumat. Tapi kalau kita praktekkan isi surah Yasin itu subhanallah. 16 Qadrib lahum masal ashabul qaryati ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim nabi fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis faqalu inna ilaikum mursalun sampai ittabi'u man la yas'alukum ajran wa muhtad. Ini ayat-ayat dakwah. Makanya dibilang dia hati Al-Qur'an. Karena kalau dia tidak didakwahkan berarti Quran tidak punya hati dong. Sama dengan kita enggak punya hati. Sama dengan dunia ini gak punya hati. Hati Al-Quran adalah Yasin, hati manusia adalah qalb, hati kampung, hati negeri adalah masjid. Jadi kalau masjid ini kosong berarti hatinya kosong. Nah begitu, itu sepadan semuanya. Nah, makanya kalau syaitan itu sudah diprotek oleh Allah SWT. Begitu nanti dia masuk ke Riyadh, ini Dajjal diprotek oleh malaikat. Malaikat akan menggalang kekuatan dan tidak boleh. Dia tidak masuk ke Hijaz. Maka kalau kita meninggal di Hijaz, subhanallah ya, di tanah suci. Nah, itu Maulana Zakaria penulis kitab Fadilah Amal yang dibaca oleh jamaah-jamaah kita itu sudah menulis buku seperti ini tebalnya 60 buku. Semua kitab itu disarah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, sampai kepada Al-Muwatta yang pertama. Kitab hadis pertama itu Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik itu adalah cucunya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah pembantunya Rasulullah 10 tahun berkhidmat pada Rasulullah. Jadi dia paling paham apa kemana aja Rasulullah dia sampai, kecuali di 2 tempat. Dia nggak boleh masuk ke toilet dan tidak boleh masuk ke kamar tidur Rasulullah. Nah, itu hak Aisyah. Ya kalau mau tanya urusan toilet, kamar tidur, Aisyah radhiyallahu anha adalah perawi yang hak karena dia pelaku peristiwa. Nah ini makanya kita kalau mau membicarakan tentang hukum-hukum Islam ini, kalau dengan hadis-hadis yang sahih, begitu ayat turun, apa asbabun nuzul ayat itu? Tentu ada. Ya kan, salah satu contohnya ketika perang Uhud. Perang Uhud itu berkecamuk Pak, 1000 orang. Kalau Badar kan 313 lawan 1500. Kalau perang Uhud sudah naik, jumlah kita 1000 orang. Di perang Hunain naik lagi, jumlah kita 14.000, jumlah pasukan musuh 4.000, jadi 10.000 di atas angin. Mayoritas kita di Hunain. Nah ini kan semuanya kan nampak jelasnya Rasulullah. Tapi waktu di Uhud, saya udah ke Uhud waktu ke Mekah itu saya sering kami jalan-jalan naik ke Uhud melihat, subhanallah, terjal itu apa? Jadi pasukan ini dibagi 2 oleh Rasulullah, satu papan bawah tanah, satu lagi pasukan yang menjaga di atas bukit. Dan Nabi bersabda, jangan kalian turun dari atas bukit. Ini strategi dakwah, sekedar strategi perangnya Rasulullah. Maka waktu itu orang-orang kafir pintar, dia licik. Mereka 1 langkah lagi udah kalah, 1 langkah lagi. Tapi dia lempar ghanimah, rial, dinar, dirham, emas, perak, bergelimpangan di jalan-jalan raya. Rebutan itu orang Islam. Karena ghanimah itu juga hak. Tapi sayangnya yang di atas pun turun juga mau merebut juga.
takut nggak kebagian. Sama kan kalau gitu kan, coba bagi makan gratis Pak, sampai nggak sholat zuhur Pak. Coba Bapak besok bikin makan gratis ini waktu zuhur. Banyak kan yang makan gratis, apa yang sholat zuhur. Itu teman saya Gubernur Bengkulu yang sekarang, itu teman saya dalam dakwah. Dia membaca hadis, kan membaca hadis kan, kalau barang siapa yang ke masjid, setiap langkah kanannya diangkat derajatnya, setiap langkah kirinya dihapuskan dosa-dosa, ya kan? Ya, akhirnya begitu dibikinlah pengumuman. Barang siapa datang ke sholat ke masjid berjamaah, maka dikasih hadiah umrah, kasih umrah. Orang datang Pak, ramai Pak, begitu. Sampai MUI itu protes. Kenapa kok kamu pakai hadiah umrah? Di situ kan bukan itu hadiahnya. Ya kan, di situ kan orang diselamatkan surga, dijamin surga, ya kan, tanpa hisab. Apa dijawabnya? Iya, maksud saya mancing aja. Kalau nanti orang itu udah mau, ya kan, sholat berjamaah, bukan karena hadiah lagi, tapi karena Allah. Walaupun hadiahnya kayaknya ibadah gitu, tapi dia motivasinya itu karena hadiah itu dia datang. Nah, jadi kalau hadis nggak usah kita preset kan. Hadisnya Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Itu pasti. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha, pasti masuk surga. Dakhala ya saja. Fi'il madhi. Udah masuk. Bukan ya dakhulu, bukan akan masuk. Kalau akan masuk itu mudhari, belum tentu, tapi sudah ada harapan. Tapi kalau dakhalal jannah, dipastikan masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi bersabda di hadis yang lain, seluruh umatku dijamin surga kecuali yang enggak mau, yang ogah. Ditanya sahabat, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah?" Emang ada yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Dijawab Nabi, qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku dijamin surga. Dakhalal jannah, ya, dijamin pasti masuk. Wa man asani faqad aba. Tapi yang enggak mau berarti itulah yang enggan masuk surga. Jadi enggak mau ikut sunnah Nabi, Pak. Siapa yang enggak mau ikut sunnah Nabi itu apa? The way of life of Muhammad SAW. Cara hidup Rasulullah SAW 24 hours daily activities, 24 jam. Arba'ishin sa'ah yaumian, kata orang. 24 jam satu hari, dari tidur sampai tidur lagi. Kita harus usahakan. Setiap individu kita ini wajib untuk meniru cara hidup Rasulullah. Nah begitu. Nanti setelah Imam Mahdi turun. Begitu dia turun di bait 10, kemudian second round, artinya gelombang kedua akan berbaiat 313 ulama dari seluruh dunia. Tentu itu nanti seperti peserta perang Badar. Perang Badar 300, maka saya bilang di dalam buku ini, saya bilang seakan-akan nanti Imam Mahdi itu datang adalah Badar second generation, second round. Perang Badar jilid 2. Seakan-akan begitu, karena jumlah ulama yang datang 313. Bagaimana perimbangannya? Ini kan mau perang nih. Ya. Apakah keadaan sekarang sudah sampai kepada sesungguhnya di dalam kitab-kitab itu? Mari kita lihat. Kita kalau naik mobil jangan ke depan aja Pak, apalagi jadi supir. Jangan ke depan apa, sekali-sekali lihat kaca spion, biar tahu apa yang di belakang. Gitu juga kita. Kalau kita melihat dunia ini, lihat Jepang, lihat Eropa, lihat Cina, lihat Amerika, lihat London, ya kan? Alhamdulillah tempat-tempat itu sudah saya datangi semua. Ada 25 negara yang sudah saya datangi. Masya Allah dunia Pak. Hong Kong itu sampai dibilang hutan beton. Kalau Bapak ke Hong Kong, Bapak melihat langit nggak bisa begini, harus menunduk ke atas begini, karena beton-beton semua. Kita harus melihat ke atas gini baru lihat langit. Saking rapatnya beton-beton itu. Gitu. Jadi kita melihat dunia ke sana. Tapi kalau melihat kampung akhirat, bagaimana menyelesaikan akhirat dengan amalan apa? Kita harus setback ke belakang. Lihat siapa mereka? Sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka bersama Rasulullah, partnership. Kalau bahasa Arabnya sahabat. Kalau bahasa
ini kita partnership, rekan sekerja. Nabi dengan sahabat itu bukan sekedar ikhwan. Kalau ikhwan itu kan ngomong-ngomong, tapi kalau sahabat itu bersatu, artinya kerjanya kompak. Sehingga kalau Nabi berkumpul dengan sahabat, kalau orang belum kenal Nabi ditanya, yang mana Muhammad? Gak tahu, pakaiannya sama, cara hidupnya sama, sederhananya sama, makan satu nampan sama, pakai roti lempar pun sama. Kalau dulu kan gak ada nasi. Kalau di Arab itu roti bulat-bulat itu lempar begini kan, kayaknya nggak sopan, tapi itu udah kehormatan. Memang makannya begitu. Nah, ada kuah kambing tinggal celup-celup begini kita makan, udah kenyang. Begitu Nabi, keadaan Nabi, maka kita harus ikut 24 jam kehidupan Nabi. Nah, usahalah kita, namanya usaha kan kadang-kadang maju, kadang-kadang turun. Nah, makanya Nabi bersabda, al-imanu yazidu yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, kalau kita kan maaf nih, di banyak masjid kita lihat kan beritanya uang masuk, uang keluar kan gitu kan. Nah, uang masuk, uang keluar, saldo kan gitu. Nabi nggak pernah, di masjid Nabi nggak ada cerita uang masuk, uang keluar. Yang ada al-imanu yazidu, usaha iman kadang-kadang naik, kadang makanya diperintahkan Nabi, jadidu imanaku, kalian perbaharui iman kalian. Kenapa ya? Jadi ayatku situ. Kila kaifan mujaddid imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Bukan perbanyaklah zikrul la ilaha illallah, bukan. Kalau zikrul la ilaha kita kan bisa sendiri di masjid duduk 1000 kali, 1.000.000 kali la ilaha, ya kan, pakai tasbih yang besar. Kalau di Siprus itu saya ke sana 4 bulan di Siprus, ketemu dengan Syekhum Kabir ahli Naksabandi se-Asia dan Eropa. Kami masuk ke situ. Itu tasbihnya Pak, 1 biji tasbih segini Pak, sampai 100 tasbih. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi Isya sampai subuh baru selesai la ilaha. Nah begitu. Nah itu boleh juga. Tapi yang dimaksud dalam hadis yang saya katakan tadi, aksiru bi qauli la ilaha, kamu perbanyak menyampaikan kalimat la ilaha, karena di situ qaul bukan zikir. Ya, qaul itu harus mukhatab. Kalau Bapak bicara, ada kawan bicara dong. Kalau Bapak zikir sendiri, tapi kalau bicara jangan bicara sendiri, nanti dikira-kira siapa itu orangnya, nanti masuk ke gerogol. Tahu Bapak gerogol? Tahu, karantina ya. Nah. Jadi qaul itu mukhatab, dan mukhatab ini ada mukhatab mukhatab berdua, ada mukhatab dua, ada mukhatab jamak. Kalau laka itu mukhatab kepada engkau berdua, tapi kalau lakum itu kepada kamu, berarti banyak. Lahum begitu kepada mereka banyak. Seperti Nabi waktu di Isra, Nabi kan naik, Jibril tidak bisa berani masuk, hanya engkau Muhammad yang mampu berhadapan. Begitu Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ke arsy Allah Subhanahu wa taala, berjumpa langsung dengan Allah. Allah menyampaikan pesan, Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atas engkau. Ini mukhatab. Jadi Allah itu menyebutkan selamat kepada engkau, ka, domir mukhatab tunggal, ya kan, bicara kepada satu orang, ka kepada engkau, hanya kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak menjawab. Seharusnya kalau domirnya mukhatab ka, dia harus jawab assalamu alayya, harusnya selamat atas aku, karena disampaikan ucapan selamat itu kepada aku. Tapi Nabi tidak mengucapkan assalamu alayya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah perfektifnya Nabi, hujusnya Nabi, cinta umatnya Nabi. Di Sidratul Muntaha waktu Mi'raj pun Nabi mendoakan kita, ya. Makanya waktu sampai di bumi bilang as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi mi'raj itu nggak sekali setahun Pak, diperayakan ya Pak. Kita merayakan sekali setahun kan? Saya juga sama. Merayakan sekali setahun Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj itu harus tiap hari 5 waktu Pak.
Itu yang betul-betul. Kalau kita 5 waktu kita sholat setiap hari 5 kali, kita memperingati Isra Mi'raj. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Naiknya ruh dan Rasulullah ke malaikat ke Sidratul Muntaha itu satu hari ukurannya dengan 50.000 tahun. Bayangkan. Nabi Mi'raj itu 5 kalau kita jalan, Pak, kita jalan pakai apa yang paling hebat sekarang? Apa yang canggih lah gitu, yang penerbang paling canggih, yang apa Airbus yang 315 sekarang yang 800 km per jam di atas 37.000 kaki dari permukaan laut. Itu yang kita naik. Itu baru langkah pertama. Dibanding cepat ya Rasulullah dibawa oleh malaikat, ya kan? 50.000 tahun perjalanan. Makanya orang nggak percaya. Tadi malam dia masih di sini, pagi-pagi udah ada lagi di sini, bilangnya sampai ke Sidratul Muntaha. Kadzabta ya Muhammad, engkau berdosa wahai Muhammad. Tapi ada satu orang bernama Abu Bakar, dia membenarkan As-Siddiq. Maka disebut dia Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang orangnya benar dan membenarkan. Ada juga orang benar tapi nggak mau membenarkan, munafik. Ada aja orang memang dia nggak benar, pura-pura membenarkan, itu kafir. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh mendua iman kita. Iman kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hakikat iman itu ada di dalam hati kita, dibukti dengan amaliyah kita, dibukti dengan istiqomah kita. Baru dikatakan kita orang yang beriman. Nah, bagaimana perjalanan selanjutnya? Kita lihat. Begitu sudah berbaiat Imam Mahdi yang ke-13 ini, maka nanti Allah akan turunkan penyelamat-penyelamat iman. 7 golongan masuk surga tanpa hisab. Ya. Siapa itu? Mereka. Yang pertama asyabab qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Anak muda yang senantiasa hatinya bergantung di masjid. Mana anak-anak muda kita? Yang kedua, rajulun yakhruju fi sabilillah min biladi syatta ila biladi syatta. Seseorang yang keluar di jalan Allah mendakwahkan min biladi syatta dari satu tempat ke tempat-tempat lain. Mungkin antar masjid, mungkin antar kampung, mungkin antar provinsi, mungkin antar negara, mungkin antar benua. Dan itu yang kita sudah lakukan. Saya sekarang ini sedang ada Musyawarah Nasional Dakwah se-Indonesia yang akan mengirimkan jamaah rombongan dakwah ke Amerika, ke Chicago pada bulan Juni yang akan datang, karena akan memberangkatkan 50 mengirim 50 negara bahagian di Amerika. Karena sekarang ini sudah harus dibuat, karena Nabi bersabda fitanul kubra ini tidak dilawan dengan apa? Dengan kekuatan senjata, dengan mayoritas. Bukan itu, dilawan itu dengan dakwah. Dakwah itu seperti apa? Dakwah alamin hajib. Perang Hunain, perang berkecamuk. Orang Islam sudah meningkat 14.000. Orang kafir 4.000, 10.000 di atas angin. Tapi kalah. Padahal kita di Badar 315 melawan 1.050 kita menang. Di Uhud hampir kalah karena dibagi ghanimah, dipancing. Tetapi begitu mereka itu mengambil ghanimah, naik itu orang-orang kafir naik ke atas bukit pakai panah beracun, ditembakin satu-satu sehingga 70 orang habis Quran. 70. Nabi sendiri di gerahamnya lompat. Hamzah pamannya Nabi itu hatinya, jantungnya diambil, dikunyah-kunyah. Sampai Nabi itu menangis terseduh-seduh, sedih. Sampai Nabi berdoa baca qunut nazilah. Allahumma dammarhum wa syattat samlahum wa fari aqdamahum. Masya Allah. Ya Allah, hancurkan mereka, porak-porandakan langkah-langkah mereka, dan binasakan mereka. Allah melihat hati Nabi di saat berbicara. Masih adakah sifat rahimah di dalam Nabi? Akhlak Nabi seperti apa? Turun ayat Pak di surat Al-Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un ayyatuba lahum ayyaghfiru fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, bukan urusanmu. Muhammad ditegur sama Allah nih. Ini kedua kali Rasulullah ditegur ya, karena Nabi maksum enggak boleh buruk sangka walaupun kepada orang kafir. Enggak boleh mendoakan kehancuran walaupun kepada orang kafir. Justru tugas Nabi itu supaya mendakwakan supaya orang kafir masuk Islam selamat masuk surga. Kalau dia mendoakan kehancuran orang kafir masuk neraka, gagal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Nah, ini harus kita perhatikan. Turun ayat itu bukan urusan Muhammad untuk memberikan taubat atau mengazab mereka. Sesungguhnya aku tahu siapa yang paling zalim. Sejak itu Nabi tidak pernah kunut nazilah. Nah, ini pengetahuan ya Pak. Ilmu kan penting ya kalau kita ngaji tafakur dengan asbabun nuzul. Makanya kalau kita mau menafsirkan ayat itu bukan hanya sekedar tajwid makhraj, bukan hanya sekedar nahwu, tapi ilmu alat itu banyak. Ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah, ada ilmu badi, ada ilmu nasih mansukh, ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu usul fikih. Nah, ini baru kita bisa menafsirkan. Begitu, dan kita duduk di buku-buku, di kitab-kitab kuning itu dengan latar belakang yang mumpuni, berhadapan dengan guru, bukan layar Google. Layar Google sekarang ini hanya alat bantu saja. Saya pun punya Google, punya konten, punya apa gitu, tapi bukan itu. Tapi kita pernah duduk di pesantren, duduk sama ustaz kita, duduk sama kita. Baru ada mukhatab dengan dia. Salah satu contoh, Syekh Ismail Mekkah almarhum rahimahullah. Dia itu termasuk, kalau sekarang profesor lah dikatakan. Tapi kan dulu kan gak ada titel profesor, Syekh lah, Syekhul Kabir, ulama besar. Dia mengajarkan kitab-kitab secara gratis. Kalau sekarang di Madinah, tiang nomor 18 Ba'da Asar. Kalau Bapak datang sana masih ada. Dulu Syekh masih itu mengajarkan itu, dan dia memberikan apa? Memberikan ijazah kepada orang-orang tanpa bayar. Pokoknya sanadnya dia ada gitu. Kalau ilmu dengan sanad ini berarti ada kekuatan kan? Ada nyambung gitu. Antara lain yang belajar sama dia, antara lain yang dari seluruh dunia banyak, tapi saya tidak menghafal yang itu. Antara lain dari India itu Maulana Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh. Dari Indonesia itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Kemudian Karim Amrullah, ayahnya Hamka, pendiri Tawalib Padang Panjang. Itu adalah pondok pesantren Salafi pertama di Indonesia. Sebelum ada Lirboyo, sebelum ada Ponorogo, sebelum ada Gontor, sebelum ada lain-lain, sebelum ada Timburu, sebelum ada Al-Fatah, sebelum ada macam-macam Darussalam ya, sebelum ada Darun Najah. Itu adalah pertama sekali adalah Tawalib Padang Panjang. Kebetulan di Tawalib itu ada 2 orang guru lulusan Tawalib itu yang mengajar di pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan Sidurok, yaitu pesantren yang dibangun oleh Muhammadiyah Pusat. Jadi Muhammadiyah itu satu organisasi yang besar pada tahun 61. Tidak ada lagi ulama yang bisa mentarjih majelis tarjih Muhammadiyah. Karena anak-anak Muhammadiyah disekolahkan ke Ohio University, ke Chicago, ke Amerika, ke Jepang, pulang-pulang jadi dokter, jadi insinyur, jadi profesor. Jadi mentahqiq kitab kuning nggak ada lagi. Akhirnya risau ini. Tahun 61 ada Tanfil Muhammadiyah di Bandung. Maka dengan kerisauan itu kita harus buka pesantren salaf. Kitab kuning dibukalah pesantren, namanya pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berlokasi di Sidrap Tabligh Selatan, Sumatera Utara. Saya alhamdulillah sebagai murid pertama di sana, satu generasi lah kan. Jadi kita masih merasakan titah daripada ulama yang punya sanad. Antara lain Bapak Nurhowi Pak Pahan rahimahullah, Bapak Madian Lubis rahimahullah. Itu pernah mengajarkan kitab kuning kepada kita. Membaca kitab kuning itu dibaca demikian rupa dihafal. Ya kan, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadi aqsamun salasa ismun mafidun wa harfun jaliman. Begitu terus. Jadi kitab itu kita hafal kayak ngapal Quran. Makanya dibilang itu kitab kuning yang dibacakan ulama kepada santrinya, ditulis oleh santrinya, yang ditulis itulah dikitabkan, jadi namanya kitab kuning. Kebetulan waktu itu kertasnya kertas yang warna kuning itu. Kalau sekarang udah ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang biru-biru, macam-macam sekarang ya itu. Ya alhamdulillah. Jadi melalui guru-guru kita itu kita dapat faedahnya. Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1908. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mufarraqah dari Muhammadiyah membangun NU tahun 1920 jadi 14 tahun kemudian. Karena ada sedikit khilafiyah di bidang masail, ya kan? Ada sedikit khilafiyah itu tidak ada masalah, khilafiyah itu rahmat.
Kalau kita jadikan kekacauan kacau, tapi kira-kira antara Hamka dengan Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah di Mekah ya kan sholat. Waktu Hamka yang jadi apa namanya yang jadi imam, maka Hamka membaca kunut. Waktu Hasyim Asy'ari jadi imam, dia malah tidak kunut, padahal dia ahli kunut. Kenapa? Karena orang-orang alim itu melihat keilmuan dengan hikmah. Kalau kita melihat keilmuan dengan fanatisme, tanpa yang seperti itu, makanya hikmah ini penting. Nah, kalau kita pun belajar, misalnya di sini belajar masail, kalau dia misalnya dia ini arba mazhab, dia pakai apa? Kalau dia pakai Syafi'i, usahakan orang Syafi'i yang banyak di sini, usahakan Syafi'i. Kalau dia pakai Maliki, usahakan baca kitab Maliki supaya nyambung. Kalau dia Hanafi, baca Hanafi. Ya, begitu juga kan arba'ah mazhab disebutkan. Jadi nggak boleh kita mengambil sekamat, nggak boleh. Apalagi memutus sana. Contohnya, mohon maaf nih, Ibnu Taimiyah lahir 1114 Hijriah. Berarti kalau dibanding arba'ah mazhab, dia berbanding 800 tahun dibanding Imam Syafi'i. Ya kan, Imam Syafi'i itu arba'ah mazhab itu, yang arba'ah mazhab itu, dia itu kan generasi ketiga Rasulullah, sahabat, tabi'in dan salafus saleh. Nah, salafus saleh inilah yang iman 4 mazhab itu ada di situ. Tidak mungkin Ibnu Taimiyah yang lahir 800 tahun kemudian lebih alim daripada Imam Syafi'i. Tetapi Ibnu Taimiyah tidak mau bermazhab, katanya mau berdiri sendiri, dapat ilmu dari mana? Tapi itu jadi khilafiyah. Akhirnya kan waktu di dalam buku saya tulis Faris Salafiyah itu saya jelaskan di situ. Bahkan saya berwawancara langsung dengan tangan kanannya Syekh bin Bas, ya, tangan kanan Syekh bin Bas itu dokter Sumut, dia itu dekat Fakultas Hadis di Ummul Qura Makkah. Dr. Ahmad Dahlan itu adalah lecture daripada hadis daripada Jamiat itu. Kebetulan dua-dua ini bersama saya waktu itu, ya, di Pakistan dan Malaysia berjumpa. Jadi saya korek ilmunya, dapat gitu. Jadi dia tidak ada khilafiyah gitu. Makanya Ibnu Taimiyah ini karena dia menafsirkan satu ayat bunyinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa di surat Thaha. Ar-Rahman itu Allah, 'alal 'arsy di atas 'arsy. Istiwa itu bersemayam. Tapi dia tafsirkan seperti saya duduk di atas kursi. Jadi Allah itu seakan-akan mujassimah, punya body. Kayak megang pakai tangan, jalan pakai kaki, itu enggak. Kita enggak boleh menghayalkan Allah itu berfisik. Nah, itu situ akidah kita rusak. Makanya dia dihukum waktu itu. Dia dipenjarakan sampai meninggal dunia. Cuman sebelum dia meninggal dunia, ada pergantian qadhi ataupun hakim agama. Namanya Fudail. Nah, Fudail ini agak moderat orangnya. Dipanggil lagi dia, betul enggak tafsir kamu Ar-Rahman al-Isyatari seperti aku duduk di atas kursi? Ya betul. Dipanggil ulama lagi, kira-kira 50 ulama di zaman itu. Karena dia di ulama kaliber, Ibnu Taimiyah ini banyak penggemarnya. Kalau kita sekarang siapalah gitu. Kira-kira kalau kita mau balik 1 juta umat lah sekarang ini. Nah, dia begitu di zamannya. Maka diundang 50 ulama, ditahqiq ulang. Bagaimana cara kamu menafsirkan? Maka akhirnya dia kalah. Waktu dia kalah, dia mengucapkan syahadat ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mulai hari ini saya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nggak ada khilafiyah dengan Ibnu Taimiyah. Setelah itu dia wafat dalam keadaan muslim. Cuman kelompoknya, pengikutnya, namanya dia ulama besar, banyak pengikutnya, terbagi dua. Yang bahagian satu kelompok mengatakan dia kan karena takut dihukum mati itu dia berubah fatwanya. Itulah kelompok-kelompok yang keras, yang suka mengkafirkan, yang suka itu membid'ahkan. Saya buka bayar aja nih, kan udah tulis di buku dan saya sudah tahqiq di mana-mana. Jadi saya sampaikan. Nah, kelompok kedua ini yang moderat juga, ya dia kan ulama, masa dia nggak tahu benar apa nggak, ikut aja, dia ikut, ya syahadat dulu, kita syahadat dulu, dia ikut ahlus sunnah wal jamaah, ya kita ahlus sunnah wal jamaah gitu. Jadi nggak usah saling menghujat. Nanti yang ditanya sama Allah itu adalah individu, bukan apa, ya kan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, man ikhwanuka, siapa saudaramu, man kitabuka, siapa kitabmu.
Kan begitu kan? Ditanya. Jadi kita yang ditanya, kita kalau kita menjawab sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, kita selamat. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah tajirun shodiq, pedagang yang jujur, tidak ngurang timbangin, tidak ngurangin ukuran, dan tidak makan riba. Yang keempat adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, yang adil itu berarti tidak zalim. Kebalikannya aja, kalau zalim berarti tidak adil. Kalau adil berarti tidak zalim, udah gitu aja. Cuma mau tahu orang zalim ya berarti tidak adil. Bagaimana melihat orang adil berarti dia tidak zalim. Gak usah susah. Kalau tanya lihat orang zalim pasti dia kebalikannya. Dia nahi mungkar amar, dia nahi ma'ruf amar mungkar. Padahal yang diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia nahi ma'ruf amar mungkar. Nah, itu kebalikannya. Banyak sekarang. Nah, kemudian setelah itu adalah lelaki yang digoda wanita cantik, sama-sama ada hawa nafsu, tapi dia mengatakan ana akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Tidak terjadi skandal. Yang ketujuh adalah laki-laki, seseorang yang berinfak di jalan Allah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak mengetahui, dengan ikhlas. Ini yang kita perlukan. Diam-diam, masya Allah, ya kan? Diam-diam tahu-tahu Masjid Nurul Iman udah tegak. Diam-diam tahu-tahu, masya Allah. Ah begitu. Saya juga punya. Diam-diam tahu-tahu masjid Masjid Al Madani di Cirebon udah tegak. Begitu. Waktu dulu kan itu sedikit saya cerita masjid kita yang di Cirebon sekarang. Itu dulu saya punya santri. Kalau waktu di Pondok Gede saya buka tahfiz 2 tahun di Sentul, di Sentul City itu 6 tahun saya buka tahfiz. Jadi setiap bulan kami itikaf 3 hari di masjid-masjid sama santri-santri itu. Tahu-tahu kami sampai di satu tempat musola di Babakan Madang, namanya musola Lunas. Kok musola namanya Lunas? Saya tanya-tanya, rupanya Lunas itu singkatan Lubis Nasution. Ya Allah, bisa aja. Jadi ibu yang punya itu namanya Ibu Insinyur Mariati Nasution, almarhumah ya. Kita bacakan Al-Fatihah dari Al-Fatihah. Dia ini adalah istrinya Sattar Lubis, Muhammad Sattar Lubis, bekas burek di IPB, udah almarhum juga. Jadi dia panggil saya di rumahnya, enggak jauh dari musola Lunas itu. Pak Ustaz, saya ini Pak Ustaz udah lama kepingin buka madrasah, buka masjid, buka perpustakaan. Gimana caranya? Lah, Ibu memang ada niat? Ya saya kalau bisa Ustaz lah yang ngelola gitu. Dia kan tuan tanah di Bogor tuh mana-mana ada. Akhirnya besoknya kita berangkat, cet-cet dapatlah yang sekarang yang di Cijeruk yang di Bogor itu. Dibikinlah di situ. Nah waktu itu udah 6 bulan belum terbangun. Tahu ada seorang teman kita orang dai juga. Dia bilang, ditelepon saya, Ustaz, kok masjidnya belum dibangun-bangun juga? Saya jawab, ya kalau yang nanya udah 100 orang. Saya bilang gitu, rupanya dia nggak enak atau apa. Besoknya dia bawa pasukannya, langsung dibangun 1 bulan udah selesai yang sekarang itu Pak. Nah, sekarang tinggal renovasi. Nah itu sedikit ini. Kemudian yang ketujuh adalah ahli-ahli zikir tarekat ya. Jadi 7 golongan masuk surga tanpa hisab itulah nanti yang menjadi pasukan Al-Mahdi di akhir kiamat yang akan berperang dengan Dajjal. Nah, Dajjal itu punya pasukan 3 golongan. 1 kasiyatun ariyah. Yang kedua al-ulama usu. Yang ketiga haibatud dunia. Kasiyatun ariyah itu wanita-wanita berpakaian tapi pada hakikatnya mereka telanjang. Itu mayoritas pengisi neraka. Maka kita doa jangan sampai ada di antaranya istri kita, ada di antaranya adik perempuan kita, ada di antara anak perempuan kita, ada di antara kakak perempuan kita, ada di antara kita, di antaranya emak kita. Nah, laki-laki ini punya 5 yang bergantung dalam dirinya, nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kalau tidak amankan yang 5 wanita ini, dia nggak bisa masuk surga, nggak bisa, karena ada tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki bertanggung jawab kepada wanita. Makanya kita sama perempuan ini masalah harus lembur, walaupun mulutnya kayak saya orang Batak agak kasar tapi hatinya
harus lembut kayak Pak ini, Pak Surantani Batang, tapi hatinya lembut, masya Allah ya. Ada juga orang ngomongnya halus, tapi hatinya masalah mendengki, hasad, dendam, itu tidak boleh. Kalau bisa dua-duanya lah, mulutnya lembut, hatinya lembut, itu lebih bagus lagi. Nah gitu. Yang kedua, nanti pengikut Dajjal itu adalah ulama usuk, ulama-ulama break, ulama-ulama buruk, ulama jelek. Nabi bersabda, ada yang aku lebih takuti daripada Dajjal. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Al-ulama usuk, ulama yang jahat. Nah ini, saya nggak berani mengatakan menuduh ya kan, tapi ciri-ciri. Ciri ulama usuk adalah ulama yang selalu dekat pada umar, ya kan, dekat kepada kekuasaan. Seharusnya kekuasaan yang dekat kepada ulama, minta fatwa kepada ulama, minta meluruskan apakah undang-undang saya sudah benar, dan ulama mengatakan tidak. Ulama mengatakan iya, ulama mengatakan haram, ulama memfatwakan jangan pakai, jangan pakai, karena dia ulama. Ulama ini nanti yang bertanggung jawab betul enggaknya, karena dia yang punya ilmu, dikasih Allah ilmu kepada dia. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat senantiasa orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang dititip ilmu dengan tingkat derajat yang tinggi. Darajat itu jamak taksir. Darajat, kalau darajat satu darjah, darajat itu adalah jamak taksir muannas. Darajat jadi banyak derajatnya, berarti paling tinggi derajatnya itu orang yang dititip ilmu ataupun ulama. Ya, ini kita penting kita apakan supaya menjadi baik. Nah, yang ketiga, pengikut Dajjal ini haibatud dunia, orang-orang hebat dunia. Entah karena jabatannya, entah karena uangnya, entah karena pengaruhnya, entah karena keturunannya, banyak itu ya. Nah ini kita jaga betul-betul. Jadi karena mereka ini belum tentu ini, karena bisa orang terjaga dengan mereka. Nah, yang terakhir, nanti sebelum Dajjal itu turun, Allah akan menurunkan 30 Dajjal kecil. Jadi semua di buku itu ada 30 Dajjal kecil, manusia biasa, tapi perangainya, pikirnya, kerjanya, proposalnya, proyeknya seperti Dajjal. Dan ini kita bukan bicara Indonesia Pak, kita bicara seluruh alam. Buku-buku saya ini bukan hanya untuk orang Indonesia, seluruh alam. Makanya pemasarannya pun paling di 5 negara, karena pakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ada di Singapura, ada di Thailand, ada di Malaysia, ada di Brunei Darussalam, minimal yang mereka mengerti bahasa Indonesia. Ada satu yang sudah cetak dalam bahasa Inggris, The Last Train ini saya bikin, sudah saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Sudah ada satu buku yang berbahasa Inggris, The Last Train, tapi ada juga yang berbahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya kita itu menggenggam dunia ini global, ya kan, 5 benua itu kita genggam. Kita bicara Islam ini bukan hanya ada di tempat kita saja. Jangan kita egois, wah orang Islam Indonesia itu kayak gini. Jangan, nggak perlu. Kita ini umat Nabi untuk umat, bukan orang Batak, bukan orang Jawa, bukan orang Minang, bukan Sunda, bukan Papua, ya kan, bukan Arab, bukan Azam, bukan, tapi umat Nabi. Nabi itu dilahirkan di Arab, tapi bukan untuk orang Arab saja. Iya, jadi kita jangan fanatisme terhadap suku, bukan. Memang Nabi pernah bersabda, Quraisy adalah nanti yang membawa agama di akhir zaman melalui Bani Tamim, itu ada di buku saya. Dan Bani Tamim itu keturunan nanti akhirnya ke Yaman. Maka dari Yaman itu yang ke Yaman itu adalah Muhammad bin Qasim umur 18 waktu peristiwa Taif didoakan oleh Nabi. Nabi di Taif dilempari batu, di apa macamnya, sampai Nabi berdarah-darah, lagi Nabi ke pohon kurma, turun ayat di surat Rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhani wastaghfir wa as'alu wastaghfir istighfara. Di surat apa? Di surat di situ dibilang, ya Tuhan, aku telah mendakwahkan kaumku siang malam, tapi bukannya tambah iman, makin menarik. Kenapa? Karena setiap aku mendakwakan mereka tutup telinganya dengan anak-anak jari, mereka tutup mukanya dengan sorban, dan mereka keras hati menyombongkan diri. 3 ini kalau ada di